Sekarang saya akan membahas tentang apakah itu agama. Sebetulnya kalau saya melihat riwayat Sang Buddha, sebetulnya Sang Buddha ini tidak buat agama. Dan mungkin semua pemuka-pemuka agama pada awalnya ya tidak cerita agama kok Ibu. Jadi apakah agama, sebetulnya agama itu yang buat umat. Aduh, namanya orang dusun ini repot, orang gunung. Jadi agama itu sebetulnya yang buat manusia. Bahkan pemuka-pemuka agama, pemimpin pendiri-pendiri yang dikatakan pendiri agama, dia itu pun sebetulnya tidak membuat agama. Nah, sekarang bagaimana pengertian agama menurut Dharma? Sebetulnya kalau menurut Dharma, agama, ya mungkin Anda bisa membagi dengan A dan GAM itu tadi, tetapi saya akan lebih memberikan pengertiannya. Agama itu adalah ajaran sang guru plus tradisi setempat. Jadi sebetulnya waktu Sang Buddha mengajar, itu ya mengajar aja, tidak ngomong agama. Tapi setelah digabung dengan tradisi lokal, jadilah agama. Seperti kalau di Buddhis pakai patung, ini sebetulnya tradisi. Sang Buddhanya sendiri tidak pernah suruh pakai patung. Ya, nanti apakah pakai bunga, dupa, pakai apa, itu sebetulnya adalah tradisi. Ya, karena itu esensinya apa? Maka kembali ke esensi agama itu sebetulnya adalah menjadi rakit itu, hanya kendaraan aja. Maka banyak orang ribut gara-gara kendaraan, yang istilah Bapak tadi, baju batikku lebih bagus daripada bajumu. Padahal sebetulnya itu kan sama dengan orang Solo suka makan timlo, orang Jogja suka makan gudeg. Masa gudeg lebih baik daripada timlo? Masa timlo salah makan timlo? Ini kan tidak. Makanya saya tadi katakan tidak ada salah dan benar agama, karena juga semua pada nggak tahu. Tapi yang penting adalah bagaimana di dalam hidup ini, ketika seseorang beragama, kita menunjukkan bahwa perilaku kita baik. Karena kita tidak akan bertanya, ini tadi kalau Bapak tidak mengatakan bahwa Bapak seorang pendeta, saya juga nggak akan pernah tahu. Karena kita berkumpul di sini bukan karena agama. Kita berkumpul di sini adalah karena kita pribadi, antar pribadi. Anda agama Buddha, tapi Anda tidak pakai baju, tidak pakai celana masuk ke sini, ya Anda disuruh keluar. Tapi ketika Anda bukan Buddhis, Anda datang dengan baik, ya kita akan terima karena kita berkumpulnya antar pribadi. Bahkan pertanyaan agama itu pun kita sebetulnya tidak boleh mengatakan Anda agamanya apa. Karena itu sama dengan Anda ditanya Anda gajinya berapa, duit di kantong Anda berapa, itu sangat pribadi sekali. Nah, jadi kalau saya melihat agama adalah kumpulan ajaran seorang guru plus tradisi. Kalau di dalam Buddhis adalah seperti itu. Sehingga nanti ada agama Buddha dengan tradisi India. Seperti saya menggunakan agama Buddha tradisi India. Ya, pakai pakaian begini, model begini. Nanti ada agama Buddha ketika berkembang ke Tiongkok, agama Buddha dengan tradisi Tiongkok, bikunya modelnya lain lagi. Agama Buddha dengan tradisi Tibet, bikunya lain lagi, modelnya umatnya lain lagi. Tetapi intinya ini sama. Nah, kalau kita nanti berbicara agama hanya satu patokannya, maka menjadi bermasalah. Tetapi ketika kita melihat bahwa agama itu adalah ajaran plus tradisi, maka kita lalu melihat bahwa yang berbeda, banyak perbedaan itu adalah bagian tradisi. Nah, sehingga nanti ada orang yang bisa salah baca, salah interpretasi, bahkan kadang salah mengerti dan sebagainya, sehingga ini membuat masalah di dalam agama. Karena dia tidak melihat bahwa esensinya agama itu adalah mengajarkan seseorang berbuat baik dengan motivator guru-guru agamanya masing-masing itu. Nah, sekarang tujuan orang beragama apa toh sebetulnya? Apakah agama itu perlu? Sebetulnya orang kalau mau baik itu juga tidak harus ikut agama tertentu. Kalau hanya mengatakan dengan agama orang itu baru baik, agama yang paling tua kira-kira 3000 tahun yang lalu, berarti sebelum 3000 tahun yang lalu semua manusia di jagat ini jahat semua. Kan tidak. Semua juga bisa baik. Kenapa begitu? Nah, karena sebetulnya agama ini kan perilaku.
Nah, jadi tujuan agama, sebetulnya tujuan seseorang beragama itu apa? Tujuannya adalah karena orang itu lebih gampang ada pedomannya. Anda bisa membangun rumah ini, ngawur bisa. Nyoba toh, coba batu fondasi pakai roti bisa nggak? Oh, kempes nggak bisa. Coba pakai tahu bisa nggak? Oh, coba pakai sandal bisa? Oh, nggak bisa. Terus coba pakai batu. Lah, nyoba-nyoba gini kan umurnya sudah habis, waktunya habis, biayanya habis. Lebih bagus kan panggil orang yang memang kuliah di jurusan sipil atau arsitek. Ah, sudah dia begini. Dia kan sudah ada standarnya yang sudah dilakukan sejak lama. Lah, kita tinggal mengembangkan aja. Oh, di sekolahnya nggak ada profil-profil seperti ini. Nah, kita tambahi. Demikian pula agama. Sebetulnya kita bisa buat agama sendiri yang baru juga bisa. Oh, orang tua kita sendiri masa gendong anak agama Buddha. Oh, itu kalau gendong anak agama Buddha itu gendongannya gini. Kalau bukan Buddhis itu lain, pakai diputer sana kan tidak. Semuanya sama, cinta kasih ya sama. Cinta kasih umat Buddha, cinta kasih yang bukan Buddhis ya sama. Nah, tetapi dengan orang bisa mengikut satu agama, karena di sana itu sudah sekian lama berdiri agama itu seperti orang kuliah di sipil ini, sehingga nanti kita belajar agama tertentu, kurang lebihnya kita bisa tambah kurang disesuaikan dengan kita. Karena itu katakanlah ini kita satu agama, tetapi tetap masing-masing pribadi ini punya perilaku yang berbeda-beda, kurang lebihnya sendiri-sendiri. Kenapa? Karena kita sama dengan satu insinyur, semua kuliah di insinyur, di arsitek ataupun di sipil, tetapi nanti ketika jadi insinyur tekniknya lain-lain, karena punya variasi sendiri-sendiri. Jadi tujuan beragama, ikut agama itu sebetulnya apa? Sebetulnya biar jalannya lebih cepat, karena sudah ada pedomannya. Ya, nah karena itu kita karena tidak tahu yang benar dan salah, maka yang agama itu kita hanya tahu yang paling cocok. Ya, saya memilih agama Buddha karena saya melihat itu yang paling cocok saja, tapi bukan yang paling benar. Benar salah karena kita nggak tahu. Ya, nah jadi itu saja. Masalah nanti agama timbul karena takut mati dan sebagainya, itu memang itu sosiologi agama ya. Tetapi kenapa seseorang memilih agama? Sebetulnya ben jalani cepet, tidak coba-coba. Karena kalau tidak ikut agama, sekarang kita misalnya, semua agama itu kan ngajari berbuat baik. Udahlah, enggak usah ikut agama, semua agama ngajari berbuat baik. Betul, semua agama ngajari berbuat baik. Tetapi ingat, perbuatan baik model apa? Kalau sekarang misalnya, saya musim demam berdarah, kemudian ya ada nyamuk menggigit, ya sudahlah saya akan berbuat baik, ya berdanalah kepada nyamuk, ben lemu-lemu nyamuknya kabeh. Apa ini juga perbuatan baik menurut agama? Nah, cara-cara seperti ini yang keliru. Nah, ini kalau dia ikut agama, mungkin cara ini akan bisa terhindar. Ya, jadi biar lebih cepat jalannya. Begitu, Pak. Ya, saya tidak berbicara filsafat karena nanti tujuan agama itu, tujuan seseorang beragama itu bisa jawabannya filosofis sekali, yang tentu bisa memusingkan untuk semua. Tapi saya hanya bersifat praktis saja bahwa supaya manusia itu pegangannya lebih jelas, karena semua sudah tahu tujuannya itu adalah untuk berbuat baik.